Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, salam literasi. Saya Anggit Triawan. Saya ingin berbagi sedikit pengetahuan yaitu tentang masuknya bangsa Eropa ke Australia. Sampai abad ke-15, orang-orang kulit putih atau Eropa masih berbeda pendapat tentang bentuk bumi. Perbedaan pendapat itu pun dengan sendirinya mempengaruhi pendapat tentang keberadaan benua Australia. Berikut ada 4 buah peta. Pada peta pertama yang dibuat oleh Robert Thoms tahun 1527, nampak bagian-bagian dunia seperti Asia, Eropa, Afrika, dan sebagian Amerika. Kemudian benua Australia tampak masih kosong atau tidak terpetakan. Pada peta kedua yang dipublikasikan di Paris pada tahun 1587, bahwa benua Australia masih belum tampak. Tempat yang seharusnya Australia berada masih digambarkan sebagian lautan terbuka yang kosong tanpa daratan. Peta ketiga di atas yang diterbitkan di Amerika tahun 1594 telah menggambarkan daratan yang sangat luas dengan nama Terra Australia. Pada peta yang keempat yang dibuat oleh Hondius tahun 1595 nampak Terra Australia yang terpisah dengan Irian. Jika kita perhatikan, perubahan politik sesudah tahun 1453 mendorong terjadinya perubahan baru dalam mencari dan menemukan jalan ke sumber barang-barang dagangan yang dibutuhkan oleh orang-orang Eropa, misalnya seperti rempah-rempah, emas, berlian, dan barang-barang lainnya. Kemudian di Portugis berhasil meletakkan garis-garis Eropa, misalnya seperti Tanjung Pengharapan, pantai Timur Afrika sampai ke Ormus, India, Malaka, Maluku, dan sebagainya. Selanjutnya kalau diperhatikan, posisi Australia dalam garis pelayaran Portugis tidak nampak, tetapi setidaknya merupakan langkah penting ke arah penemuan benua Australia. Jika ditarik garis ke selatan dari Maluku akan dijumpai benua Australia. Orang Ambon sendiri menyebut daratan Australia dengan Australia. Itu berarti orang Ambon sebelum Portugis datang ke Maluku telah mengadakan kontak hubungan dengan Australia tersebut. Sedangkan Spanyol berhasil meletakkan garis pelayaran dari arah barat ke timur. Mereka juga dari Spanyol sampai ujung selatan Amerika, terus ke Samudra Pasifik, Filipina, dan sampai ke Maluku. Penemuan jalan laut oleh bangsa Spanyol ini pun sangat penting ke arah penemuan benua Australia tersebut. Luis de Torres, seorang perwira yang menjadi wakil ekspedisi de Quiros, berhasil berlayar memasuki perairan di sebelah selatan Irian. Namanya telah diabadikan pada nama selat yang memisahkan Australia dengan Irian, yaitu Selat Torres. De Quiros sendiri dalam buku pelayarannya mengatakan telah menemukan daratan setelah yang dicari-carinya. Ini daratan itu hendaknya disebut Australia de Espiritu Santo sebagai penghormatan kepada Raja Spanyol. Sedangkan Belanda setelah berhasil sampai ke Indonesia, orang-orang Belanda mulai menyelidiki, memetakan, dan mempublikasikan hasil temuan pelayarannya. Penemuannya itu berhasil memetakan garis besar pantai utara dan barat benua Australia yang terletak di sebelah selatan Kepulauan Maluku tersebut. Adapun tokoh penting orang Belanda yang berhasil mengunjungi Australia yaitu William James yang memotong selatan Torres hingga sampai ke Semenanjung York.
Sedangkan Inggris mengatasi masalah kepadatan di penjara-penjaranya dengan mengirimkan narapidana ke New South Wales untuk berjuang melawan alam dan pemerintah yang penuh tekanan. Orang-orang Australia baru tentunya membentuk sebuah budaya yang kemudian menjadi dasar dari legenda Aussie Batter. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Jika ada salah-salah kata dari saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.